Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan saya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Farus, yo, Farus. Siap. Doa mulai. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa pikiran kita semakin jernih sehingga pembelajaran hari ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit, monggo cerita karo kancane, cerita. Oh. Yo, silakan. Cerita wingi ning Bali ya karena wingi sabisa ya. Makan. Apa sih? Cukup ya? Cukup ya. Dan seperti biasanya, ini biar kalian lebih siap dalam pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan mindfulness. Lebih rileks saat mengeluarkan napas, mulai dari otot wajah. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan saat ini? Amatkan. Ya, anak-anak, silahkan lanjutkan kembali kegiatan kalian dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Lebih konsentrasi, lebih fokus pada pembelajaran ini. Ya, sekarang amati tayangan videonya. Dari tayangan video yang sudah kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan? Siapa yang mau berpendapat? Tidak semua orang bisa menjadi orang yang impiannya tercapai. Hanya orang-orang yang berusaha lebih dari orang biasa yang bisa mencapainya. Dulu kita sudah membuat kesepakatan kelas kan? Ya, nah salah satunya kesepakatan kelas ini kemarin. Mendengarkan setiap penjelasan,
ya kan? Sepakat apa enggak? Kesepakatan belajar, kali ini kan kesepakatan kelas. Ini kesepakatan dalam pembelajaran. Yang pertama diawali dengan berdoa. Yang kedua, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Ya. Saling menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya, ini tujuannya dalam pembelajaran. Peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, menyajikan laporan hasil penalaran di dalam kerja kelompok melalui kegiatan bermain peran. Tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada video proklamasi bagian kedua ini, kita akan membahas tentang detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga di rumah Muhatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta. Mereka kemudian Wati dan Guntur, Soekarno dan Muhatta tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Muhatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Namun, golongan muda menolak dengan alasan sebagian yang hadir saat itu adalah kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno tersebut diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Muhatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang bulan puasa. Hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. Saudaraku Latif Hendradiningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiap bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai. Dan berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian menyimak tayangan video tentang proklamasi, yang ingin Pak Guru tanyakan, apa sih arti penting proklamasi bagi kalian? Sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berarti udah selesai karena Indonesia udah merdeka. Walaupun kenyataannya setelah proklamasi dikumandangkan masih tetap berlanjut antara bentrokan Indonesia dengan pihak asing. Sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia, satu menurut Ika. Kalau menurut saya sih itu proklamasi itu kayak bagian yang terpenting dari kemerdekaan. Soalnya kayak dari disusunnya aja kan kayak gimana ya, bertahap-tahap prosesnya, dari Soekarno sama Hatta diculik lah sampai dipanggil golongan tua, dijemput biar ada
hasil buat proklamasi biar kemerdekaan. Intinya kayak tanpa ada proklamasi nggak bisa merdeka Indonesia. Tanpa perjuangan Soekarno sama Hatta juga. Berarti proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kalau menurut saya sebagai awal perjuangan, maksudnya itu bukti nyata bahwa Indonesia mampu melawan dari penjajahan secara terang-terang, secara tertulis. Berarti proklamasi bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan kedaulatan hasil dari perjuangan. Ya. Dari apa yang disampaikan Inka, kemudian tadi siapa? Bilqis, kemudian Revan, semuanya itu bisa dikatakan sebagai makna dari proklamasi. Jadi proklamasi punya makna sebagai titik perjuangan bangsa Indonesia, sebagai bentuk pengakuan kedaulatan. Untuk selanjutnya, hari ini kalian akan melakukan diskusi kelompok. Untuk dalam diskusi ini kalian buat skenario naskah drama yang nanti di pertemuannya akan datang, pertemuan minggu depan akan ditampilkan. Ini Pak Guru sudah membuatkan LKPD-nya sebagai panduan kalian untuk berdiskusi. Kelompok 2, kelompok 3, silakan dilihat panduan untuk diskusinya. Silakan ditentukan dulu yang mau jadi sutradaranya siapa, karena nanti dalam setiap kegiatan itu berarti harus ada yang mengatur. Pas kan jumlahnya 12, terus 12 pas. Nah, untuk terakhir kita akan melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran, silakan diisi. Dari hasil pembelajaran hari ini ada refleksi pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana perasaan kalian hari ini. Apakah ada hal yang penting dalam pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Dan apa makna proklamasi menurut kalian? Silakan diisi hasil refleksinya. Kemudian nanti dikumpulkan. Ya. Kemudian untuk jangan lupa di rumah kalian masih ada tugas menyelesaikan skenario. Usahakan untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai sekian. Mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang berkenan, ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maaf. Sama-sama.